Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Tengok nih sana, macamnya lengkap nih. Tapi memang harus ada maintenance nih ya. Maintenance-nya harus agak lebih apa namanya ya. Kita lihat nih. Wah, nyaman Ya nih. itu tadi. Asik memang nih. Ini sebenarnya harus ada ide-ide kreatif ya. Upgrade dia ya. Jadi setiap waktu ada upgrade-nya dia. ini kalau nggak salah ini kan satu tempat yang representatif nih Iyalah. menurut saya. Jadi memang mungkin harus Ya, suatu kebanggaan bagi Kebanggaan Deli dari Serdang. punya ini kan P3UD. tapi memang harus pengungsiannya nih yang harus kita Iya. dorong juga ya. Pengungsiannya, terus memang ini harus ada apa ya, kerjasama promosinya gitu. Pengungsinya. Artinya warga masyarakat Deli Serdang, baik itu perusahaan, baik itu apa, mau buat kegiatan itu seharusnya bisa dipromosikan oleh Pemkab untuk itu. Jadi kegiatan-kegiatan nggak perlu di tempat-tempat lain yang swasta lagi, orang ada tempat kita Pemkab. Iya, dan menurut saya ini yang fasilitas yang harus kemudian jadi semacam apa ya, memaksimalkan potensi. Karena ini kan memang dibuat juga untuk suatu UMKM kan. Ada di sini. Ini kan termasuk UMKM nih yang kita duduk tadi di apa? Apa tadi ya? Minum kopi tadi itu kan produknya UMKM-nya apa ya? Deli Serdang. Dan UMKM ini kan apa namanya? Kalau harus kita akui kan dalam fakta nasional, inilah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sambil jalan kita, Pak. Sambil nasional. Ya, betul. Jadi harus apa? Harus maksimal macamnya nih. Harus maksimal. Tapi hari ini kita lihat memang suasananya masih apa ya? Belum maksimal ya. Ya, terus masih apa ya? Sepi ya, sepi. Seharusnya ini harus apa ya? Harus ditingkatkan lagi nih. Harus memang diberdayakan sesuai dengan manfaatnya ini. Ya betul. Keren nih, keren. Kita dorong juga nih pemerintah untuk bisa memaksimalkan ini. Kalau bisa pun ke depan Pemkab Deli Serdang juga bisa membuat ruang publik buat anak-anak muda, baik itu orang kreatif, baik itu untuk olahraga di satu tempat seperti ini gitu. Saya kira ini ada beberapa tempat nih yang bisa menjadi apa namanya ruang bagi kreativitas anak-anak muda ya. Anak muda. Karena punya stage panggung ya. Itu kan ada panggung tuh di tengah. Stage panggung tuh. Apa istilahnya tuh? Open stage ya. Open stage. Open stage. Keren. Sana juga ada aula. Saya tengok. Kalau hujan kayaknya bubar nih ya. Maunya ada. Tapi apa bisa tempatnya ada nih? Ya artinya maunya di situ di open stage itu maunya ada tempat juga teduh ya kan. Ya. Karena ditengok tuh keren loh, macam kita lihat yuk. Ya. Mbak Amir, kayaknya tuh ada tempat duduk kayak apa ya? Kayak GWK ya, Bali. Di Bali itu kayak stadion kan. Keliling gitu. Tempat duduknya. Di tengah itu tempat apa? Tempat orang berkreativitas. Itu open stage ya? Iya. Dan ini kan pernah dibuat apa nih waktu itu? Ada kegiatan dari luar ya. Buat apa? Salju itu apa namanya? Ada wahana dulu. Sempat ada wahana nih. Tapi sayang gitu. Tapi iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Buat kawan-kawan Cakap Tamora. Hari ini edisi yang spesial, edisi mendadak juga. Kita berada di apa ya, tempat ya, aulanya Deli Serdang nih, kecintaan warga Deli Serdang, P3UD Kabupaten Deli Serdang. Kita memang sengaja hadir di P3UD ini. Selain itu, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang kami banggakan ini. Kami banggakan bukan dari hari ini saja, tapi dari tahun-tahun sebelumnya kita memang sudah kenal dengan sosok beliau nih. Kita langsung aja lah ke Ustadz Amirul Khoir. Selamat siang menjelang sore, Selamat siang menjelang sore, berkah. Ya, biasanya kami panggil Abah nih ya. Abah. Iya. Apa kabar nih, Bah? Alhamdulillah baik. Khair, kalau bahasa Arabnya khair. Nama saya itu ada Amirul Khairnya. Khair berarti baik. Amirul Khoir, berarti Khoir itu baik. Baik. Oh, keren kali ya. Berarti Amirul yang baik. Pemimpin yang Amirul terbaik. itu apa?
Amirul itu pemimpin. Oh, Amirul itu pemimpin terbaik. Jadi mungkin orang tua saya kasih nama, karena dalam Islam itu kan nama adalah doa. Mungkin saya ingin dijadikan sebagai pemimpin yang terbaik. Paling tidak memimpin diri dan keluarga lah. Nah, sebelum kita cakap-cakap hari ini, siang hari ini, apa aja nih kegiatan Abah Amir nih dari tadi pagi hingga siang ini? Alhamdulillah nih hari ini kita jalankan aktivitas rutin lah ya kan. Kemudian hari ini kita ada kegiatan di Tanjung Merawah dan alhamdulillah berjumpa dengan sahabat saya Dharma Putra Suhud. Ini juga tokoh muda luar biasa nih, tokoh muda luar biasa, keren, orangnya kreatif. Nah, enggak tokoh lah, belajar lah. Ya, jadi ini alhamdulillah nih saya nih diberikan kesempatan nih jumpa dengan tokoh muda kita juga nih untuk bisa berdiskusi, bercerita apa yang mudah-mudahan bincang-bincang kita, cakap-cakap kita hari ini bisa memberikan manfaat, paling tidak menginspirasi banyak orang dari nilai-nilai positif lah mungkin ya. Mengedukasi ya. Artinya maknanya juga bisa walaupun sebentar daging semua ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Daging dan hati. Nah, Abah Amir ini kan kita tahu nih apalah ya, mendakwah lah ya, mendakwah juga. Selain itu apa nih kegiatan lain? Karena kita dengar juga nih sepertinya luar biasa nih di Deli Serdang maupun Sumatera Utara untuk apa ya? Untuk sepak terjangnya di dunia apa ya? Dunia wartawan ya, pers ya. Ah, di mana tuh untuk apa ya? Untuk Abah Amir ini berkegiatan? Alhamdulillah kalau dakwah itu kan kewajiban ya, kewajiban fardu ain kita sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang Muslim. Kalau aktivitas kita di jurnalis, saya di harian analisa. Oh, harian analisa. Cetak. Harian yang cukup lama tua tuh ya? Tidak cukup lama tua, tapi mungkin termasuk media yang di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara yang punya kelas lah. Kelas gitu. ya. Mudah-mudahan bisa terus. Ya, artinya dengan media yang berkelas melahirkan wartawan atau pers yang berkelas ya. Insya Allah, amin. SDM-nya, sumber daya manusianya. Insya Allah, amin. Kita tahu nih sumber daya manusia ataupun insan persnya dari analisa ini pasti banyak juga yang apa ya, yang mempunyai eksistensi yang luar biasa ya. Khususnya Sumatera Utara. Itu saya saya serahkan penilaiannya itu. Menurut kami nih yang nilai nih dari cakap-cakap Tamora gitu. Iya. Nah, kita mau tahu nih biografi seorang Abah Amir, karena kita tahu asli putra Deli Serdang ya. Saya kelahiran Langkat. Oh, kelahiran Langkat. Dan saya putra Melayu. Putra Melayu. Alhamdulillah saya hijrah tahun 2005 ketika Allah berikan jodoh wanita tercantik di Deli Serdang nih. Wah, jadi sekarang itu istri saya wanita tercantik. Berarti istri Abah Amir ini asli orang Kecamatan Pantilabu. Kecamatan Pantilabu. Deli Serdang ya. Artinya sudah bertempat tinggal di Deli Serdang lah ya. Berapa lama? Kalau setelah menikah tahun 2005 saya resmi kemari hijrah, tapi memang biografi perjalanan pendidikan saya pernah nyantri di pesantren Darul Arafah dan itu di Lobakil dan masuk dari Serdang. Itu jadi, di mana tingkatan apa? Sekolah dasar? Mulai dari sanawiyah sampai aliyah 6 tahun. 6 tahun di pesantren ya. Dan itu ada di Desa Lobakri, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Artinya sudah punya dasar apa ya? Udah punya tiang lah itu ya. Udah punya tiang dari pesantren itu belajar belajar agama ya. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan saya mengecap pendidikan selama 6 tahun di pesantren, walaupun harus saya akui juga lah. Artinya secara keilmuan belum ada lah, belum begitu luas, masih terus belajar sampai mati kita kan memang harus terus belajar. Memang manusia kan nggak ada yang pintar, tetap juga harus belajar. Sepintar apapun tetap juga ada kelemahan ya, ada kekurangan. Jadi memang sehebat apapun kita ke depan memang harus terus belajar. Harus terus belajar. Karena belajar itu bukan hanya dari buku, dari pendidikan buku, tapi dengan alam juga kita bisa belajar ya. Ya betul. Kalau ini izin nih, saya mungkin selalu berangkat dari pandang dasar agama ya.
Kalau wahyu pertama yang Allah Ya. turunkan kepada baginda Rasulullah itu kan Iqra. Iqra. Iqra itu secara definisi bahasa mungkin artinya baca. Bacalah. Dan dia itu kalau dalam tata bahasa Arab dia fi'lul amri, kata kerja, perintah. Ketika ada perintah berarti itu hal yang penting, mendasar. Dan Iqra itu artinya kan bukan hanya sekedar kita membaca tulisan. Tapi Iqra itu secara luas artinya adalah telusuri, lihat, amati semua. Bukan hanya yang ada di buku, tapi alam ciptaan Allah ini juga harus kita baca. Harus dibaca. Karena memang semua pelajaran-pelajaran yang Allah berikan itu lewat semua yang apa yang ciptakan gitu. Jadi, makna Iqra itu luas. Jadi fondasi pendidikan kita harus berangkat dari Iqra, perlakuan persiapan perjalanan hidup kita juga berangkat dari semangat itu Iqra. ada hubungannya enggak kira-kira dengan Iqra tadi? Memang kita harus tularkan tuh ya kepada kepada penerus-penerus bangsa ini gitu. Iya. Contohnya anak-anak muda ya, anak-anak muda, milenial, Gen Z gitu. Menurut seorang Abah Amir seperti apa itu? Ini menarik nih untuk cerita generasi nih ya. Saya paling senang juga nih, apalagi saya tahu juga nih Bang Dharma ini juga tokoh yang banyak berkecimpung memberikan edukasi dan menginspirasi banyak kaum muda. Kenapa? Karena kaum muda ini kan generasi milenial ini kalau kita di Indonesia ini kan persentasenya cukup tinggi. Artinya kita ini saya nggak punya data yang pasti ya kan. Tapi memang 53%. 53% ya di nasional Indonesia. Nah, 53% ini kan aset nih. Ya. Negeri kita ini kan akan dibangun oleh generasi-generasi milenial sekarang. Ya. Maka kita sebetulnya generasi kita ini harus punya persiapan sih. Harus ada persiapan. Harus ada persiapan. Kenapa? Hari ini kita negeri kita, bangsa kita, pemerintah, orang tua dan kita semua harus punya kesiapan ini, mempersiapkan mereka. Mungkin hal yang menarik bagi saya hari ini adalah kita perlu kecerdasan intelektual untuk remaja-remaja kita, milenial kita. Tetapi ada yang satu yang sampai kita lupa, bahwa kecerdasan mereka juga harus didasarkan kepada nilai-nilai moralitas, nilai-nilai keagamaan. Kalau dalam bahasa Islam, agama yang saya pahami ini adalah harus tertanam nilai-nilai pondasi akhlakul karimah. Berarti sama dengan kita harus menyiapkan diri itu harus lebih besar adab daripada ilmu. Karena adab, orang beradab udah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Nah, dia punya efek yang luar biasa nih. Efek yang luar biasa. Kita harus akui nih dengan pendidikan kita hari ini, kemudian juga situasi hari ini, perbandingan saya ketika kecil dengan sekarang, itu tingkat intelektual itu cukup tinggi kita. Cukup tinggi ya. Dari sisi peningkatan intelektual cukup luar biasa menurut saya di Indonesia. Di Indonesia. Tetapi ini tadi kita agak sedikit lalai untuk menjadikan kecerdasan intelektual ini di atas fondasi adab tadi, akhlakul karimah tadi. Kenapa? Kalau orang yang berilmu, tapi kemudian tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka justru dia akan menggunakan ilmunya itu melakukan kerusakan. Misalnya dia pintar nih, tapi kemudian dia datang kepada orang membodoh-bodohi orang karena dengan kepintarannya disebabkan minusnya dia tidak punya akhlakul karimah. Tapi kalau ketika kita punya akhlakul karimah, maka semuanya akan baik gitu. Dan ini yang sekarang saya lihat banyak ketakutan-ketakutan, kemudian banyak juga semacam ungkapan lah dari orang-orang tua. Kenapa mereka hari ini ditakutkan dengan karakter anak-anak mereka yang nakal, tidak berakhlakul karimah. Ada faktor-faktor itu ya. Ada faktor-faktor itu. Hari ini kan kita ditakutkan. Saya paling takut ini, Bang Dharma, terkait dengan kita bagaimana kemudian generasi-generasi milenial kita termasuk mereka menjadi korban-korban narkoba, misalnya kejahatan narkoba. Salah satunya yang lagi viral sih, geng motor. Itu kan menurut saya disebabkan nilai-nilai akhlakul karimah itu kurang tertanam. Kita sering abai di sini. Berarti kelalaian itu sebenarnya terdapat dari kita sebagai orang tua ya. Kita sebagai orang tua. Itu sebenarnya itu dasarnya orang tua juga orang tua kembali juga. Nah, kita ini kan banyak orang tua yang itu tadi, yang menilai pendidikan dalam keluarga terhadap anak-anaknya itu lebih kepada yang sifatnya gengsi.
Misal benar. punya jabatan, Ya, bisa jadi ya, pejabat, bisa jadi apa namanya ASN. Ya. Nilai-nilai daripada keberhasilan mendidik anak itu di situ. Tapi lagi-lagi saya katakan, izin mohon maaf karena saya memang pondasinya Ya. adalah keberhasilan orang tua itu kan melahirkan anak-anak yang soleh dan Benar. soleha. Ya, betul. Soleh dan soleha itu pasti akarnya adalah akhlakul karimah, gitu. Jadi kalau tidak ada akhlakul karimah, nggak soleh lah. Kalau hari ini kita sebagai seorang muslim misalnya nih, kita bangga, harus bangga anak kita bisa jadi ini atau apa dan sebagainya. Tetapi nanti ini kalau kita bawa, mohon maaf nih, kalau ketika kita mati nanti, kita itu kan membanggakan doa anak-anak yang soleh dari kubur kita, alam kubur kita. Kan nggak kita harapkan jabatannya. Kalau dia pun jadi pejabat, sukses dengan mungkin jadi orang kaya dan sebagainya, tapi kemudian tidak pernah berdoa untuk kita, ini kan sesuatu yang membuat kita rugi. Walaupun sebenarnya kita juga harus punya apa namanya, punya semacam target bahwa ketika mendidik anak di hidup ini bisa memberikan masa depan yang baik. Tetapi ini tadi, jangan lupa meletakkan nilai-nilai moralitas yang dalam bahasa agama mungkin akhlakul karimah. Nah, selanjutnya nih, Mbak Amir. Nah, atau kita terlalu serius nih? tidak enggak ya? Menurut pandangan Mbak Amir nih, kira-kira dengan bahasa yang saya sampaikan tuh seperti ini, sehebat apapun kita, sejago apapun kita, semilioner apapun kita, ya kan? Kalau kita tidak bermanfaat buat sesama, buat masyarakat, menurut pandangan Mbak Amir seperti apa dengan kata-kata itu? Oh iya. Setuju nggak kira-kira? Jadi ini lagi-lagi saya mungkin karena basic saya nih pesantren saya selalu mengalaskan kepada sebuah ungkapan nih. Dalam hadis Nabi itu ada disebutkan begini, khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat untuk orang lain. Maka kita itu menjadi orang yang baik dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan agama, dan saya yakin juga dalam pandangan kehidupan nilai-nilai sosial masyarakat. Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu menjadi manusia yang terbaik, yang bermanfaat. Jadi kalau percuma, kalau kita mungkin punya kekuasaan, jabatan, kita kemudian tidak bisa memberikan fungsi untuk memberikan kebaikan terhadap orang. Lalu kalau kemudian kita diberikan oleh Allah kelebihan mungkin dari sisi harta, lalu harta itu tidak bisa membantu orang-orang miskin yang ada di sekitar, tidak peduli kita. Kita mau hidup kita sendiri aja, memikirkan, nggak bisa juga. Kehidupan kita bermasyarakat itu kan juga. Ya, hari ini contoh saya ingin ngajak nih, agak sedikit apa? Kita nih kalau saya katakan, termasuk di Indonesia, termasuk di Deli Serdang ini juga, salah satu kejahatan narkoba ini kan sudah sampai ke setiap desa. Benar. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah kepedulian bersama, memberikan manfaat. Tidak bisa juga kita serahkan semuanya dengan pemerintah. Bisa. Tapi ini dengan stakeholder. Semua kita berkaitan di situ. Semua berkaitan. Kita harus bisa memberikan manfaat. Baik kita dari keluarga orang tua, dari dasarnya hingga sampai semua aparatur atau apa itu harus memang sama-sama kita bersama lah gitu. Nggak bisa kita sehebat apapun nih Bang Dharma. Ketika kita punya mungkin di satu sisi punya kelebihan, tapi kita bergerak sendiri, nggak ada gunanya. Tetapi kalau mungkin komitmen kita untuk tetap didukung atau tidak didukung, orang mau ikut bersama atau tidak, kita tetap harus bergerak, bangkit dan bergerak. Saya senang tuh dengan tagline Bang Dharma, bangkit dan bergerak. Karena setuju dengan dikatakan Mbak Amir tadi, ya itu tadi. Minimal kalaupun misalnya kita tidak bisa mengajak orang dengan 100% dengan kebaikan tadi, paling tidak dengan diri kita tanamkan bagaimana kita bisa membuat kebaikan dengan versi kita, walaupun dinilai orang sekecil apapun. Sama dengan kadang-kadang kan gini, kadang-kadang kita di tengah-tengah masyarakat ini selalu diisukan dengan gini. Kadang-kadang kita buat di sosial media itu kan, misalnya kita posting dengan hal kebaikan. Nah, mungkin orang berkata karena kepentingan, karena ini. Tapi kalau bagi saya, namanya memposting sebuah kebaikan, jangan dinilai dari
ya terserah orang mau menilai positif dan negatifnya, karena penilaian manusia itu menurut saya bukan penilaian yang tertinggi. Penilaian tertinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita memberikan edukasi di sosial media itu kan itu hal yang terpuji. Artinya gini, kita mengajak orang, kalau kita mungkin person to person mungkin dengan waktu tidak mungkin dapat, tapi kalau di sosial media orang bisa melihat. Orang sekarang emak-emak, ayah-ayah, anak-anak bangun tidur, ya kan, lihat handphone gitu. Ya. Nah, paling tidak di situ bisa kita tebarkan sebuah kebaikan yang artinya kita mengajak orang lah, bukan jangan dibilang bahwa saya ria. Ya silakan orang bilang ria, tapi bagi saya sendiri itu adalah menebarkan kebaikan ya dengan kuota. Artinya bukan dengan kita mengeluarkan finansial yang luar biasa, dan membuat kebaikan itu kan bukan finansial, tapi dengan edukasi. Sebenarnya kalau kita sadar, masyarakat sadar dengan hal itu sebenarnya edukasi itu termasuk rezeki. Kenapa rezeki? Rezeki suatu ilmu nih, pengetahuan yang baru yang orang nggak tahu, tapi akhirnya orang tahu ketika di share di sosial media. Menurut Mbak Amir gimana? Pertama, kita memang dunia kita ini kan sudah dunia digital. Teknologi, perkembangan teknologi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pemanfaatannya. Bagaimana pemanfaatannya? Nah, kalau kita kembali kepada Islam ini kan Nabi selalu mengingatkan sebetulnya memang ada satu konsep dasar yang diingatkan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat. Maka niat apa yang kemudian muncul dari apa yang kita lakukan, termasuk mungkin dengan publikasi-publikasi di media sosial dan sebagainya. Tapi memang ada misalnya begini, publikasi yang kita lakukan itu adalah gunanya untuk menginspirasi, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Mengajak kebaikan. Tapi mungkin di satu sisi juga memang harus ada semacam apa namanya kita ya, semacam apa juga lah, semacam pembatas. Artinya menguatkan hati kita bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik itu bukan untuk menunjukkan kepribadian pribadi kita, tapi untuk menginspirasi, untuk mengajak orang melakukan hal yang sama, ataupun lebih dari itu, memang sekecil itu. Dah, proses-proses yang kita jalani ini, menurut saya dalam pemahaman saya itu, ketika kita melakukan sesuatu tujuan, itu bukan hasil sebenarnya yang ingin dituju, tapi prosesnya. Bagaimana prosesnya? Saya maaf lagi nih memahami bahwa ada satu ayat mengatakan begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Jadi kalau ulama tafsir mengatakan kata ma di situ adalah potensi diri. Kita diberikan potensi diri. Nah, proses itu yang dinilai Tuhan. Bukan hasilnya. Hasil itu belakangan. Kita berikhtiar saja dulu, hasilnya nanti Allah yang menentukan. Yang penting kita sudah berusaha. Dan jalan usaha itulah yang dinilai oleh Allah. Saya mencontohkan begini nih. Kalau kita umat Islam, kan ada salah satu kewajiban di rukun Islam itu melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Benar. Secara syariat, orang yang berhaji itu, artinya haji itu kan berkunjung. Artinya secara fisik sudah sampai ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, melakukan rangkaian ibadah haji. Tapi apakah Allah akan menilai kita sudah sampai di sananya? Menurut saya tidak, paham saya. Yang Allah lihat adalah proses kita berangkat ke sana. Benar. Andai nih, ada seorang muslim yang sudah berangkat haji, tapi proses berangkatnya dia mungkin dari hasil yang haram, merampok, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Apakah Allah akan nilai itu? Nah, saya pernah dulu punya jumpa dengan seorang nenek-nenek. Tukang jual kuih-kuih, tinggal kuih, makanan, jajanan. Dia bercerita bahwa 32 tahun dia melakukan menabung dengan niat untuk ibadah haji. Setelah 32 tahun dia berangkat. Jadi satu hari dia nyeleng dari hasilnya itu 5.500 selama 32 tahun. Nah, yang Allah kan lihat proses ininya nih. Bukan harus sampai ke sananya. Sampai ke sana itu sempurnanya gitu. Tapi kalau andaikan Allah melihat hasilnya, yang enak yang kaya-kaya lah ya. Betul. Yang besok bisa korupsi 1 miliar biar berangkat mudah kan gitu. Tapi Allah kan lihat prosesnya. Dan proses inilah yang mungkin yang menurut saya dinilai Tuhan.
Sekarang kita prosesnya kemana? Sama dengan kemudian kita hidup bermasyarakat. Ya, ya. Yang Allah nilai ini kan kepedulian kita. Ya. Enggak, Bu, kalau kita tidak bermanfaat, kita ada tetangga kita miskin nggak makan, lalu kemudian kita nggak peduli. Ya. Ini kan Itu juga salah ya? salah Besar ya. tidak menjadi manusia yang terbaik gitu. Jadi kemudian hidup saling tolong menolong. Bahkan kata Nabi, Ya. kalaupun kau mau bersedekah tidak bisa dengan harta, ada duri yang melintang di jalan yang membahayakan, kau singkirkan, itu juga sudah sedekah. Bahkan kalau kau tidak punya apa-apa, ketika kau berwajah manis, Ya, tersenyum kau dengan saudaramu, juga itu sedekah, bahagian kebaikan. dari ibadah juga ya. Bagian dari ibadah, membahagiakan orang lain, dan itu bermanfaat gitu. Ya. Apalagi nih dengan kehidupan kita. Jadi artinya untuk anak-anak Gen Z, anak milenial sekarang nih, bukan berarti membuat manfaat itu harus dengan hal yang besar, dengan finansial yang besar, dengan hal kecil juga bisa. Hal kecil bisa. Kepedulian terhadap sekitarnya itu juga. Nah, harus ada semacam pemahaman bahwa kalau dalam Al-Quran itu gini, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu akan Allah kembalikan kepada kita manfaatnya. Begitu juga keburukan sekecil apapun akan Allah kembalikan kepada kita. Artinya Allah itu menilai bukan masalah besarnya. Kalau masalah besarnya apa kita harus nunggu sukses? Apa Bang Dharma harus nunggu jadi bupati baru bisa berbuat baik? Kan enggak. Kita bisa berbuat baik di tengah-tengah masyarakat gitu. Yang pasti Bang Dharma, apa saja hal-hal yang punya manfaat kepada masyarakat, itu manusia terbaik. Dan itu orang hebat. Untuk jadi orang hebat tidak harus nunggu jadi punya jabatan, punya harta. Tetap juga mau jadi orang hebat, tetap berproses. Tetap berproses. Gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah menyerah dengan proses ataupun dengan rintangan, dengan cobaan. Karena ke depan juga Allah itu nggak akan mungkin membiarkan membiarkan umatnya yang memang bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh. Dan ketika kita punya masalah, apapun beratnya itu, kalau memang sudah kita yakin dengan bertuhan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak akan memberikan beban yang kita tidak mampu menanggungnya. Karena kita mampu makanya diberikan beban itu. Jadi ketika kita dapat amanah apapun itu, berarti Allah memilih kita. Selanjutnya kita harus ikhtiar, berusaha. Ya, artinya ketika diberikan sebuah amanah, sebuah tugas baru atau rezeki baru, kita harus amanah ya. Harus amanah. Nilai-nilai amanah yang kadang-kadang dalam proses banyak kita yang tergelincir misalnya. Maka itu perlu penguatan akhlakul karimah. Itu yang paling penting. Tapi memang itu tadi memang fondasi itu memang harus harus diberikan dari akar rumput. Jadi pendidikan ilmu itu memang di sekolah. Tapi saya rasa awal mulanya itu dari rumah. Awalnya itu dari orang tua gitu. Bang Dharma, kalau kita lihat waktu, ya mana lebih banyak? Waktu anak di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Di rumah. Sekolah benar-benar mulai jam berapa? Nah, hari ini kita punya orang tua, banyak yang salah paham ketika mengartikan pendidikan anak. Banyak orang tua memberikan keberhasilan anak itu kepada lembaga pendidikan saja, kepada guru-gurunya. Padahal kalau kita harus jujur, semua pembentukan karakter, kemudian pengaruh-pengaruh itu ada di keluarga. Keluarga lah yang kemudian penting juga tuh karakter tadi ya. Pendidikan karakter. Jadi harus ada muncul dari kehidupan kita di keluarga. Contoh-contoh yang baik. Kalau misalnya kita mau pingin anak yang soleh dan soleha, ya kita memberikan contoh teladan yang baik. Benar. Ingin anaknya rajin sholat, ya kita mencontohkan kita juga harus sholat. Jangan hanya sekedar omongan aja. Tapi ayo kita sholat. Gitu. Kalaupun kita sekarang ini memang orang tua kan kadang-kadang hanya memberikan informasi sholat, tapi kadang-kadang kita nggak mau sholat gitu. Tapi memang lebih baik menurut menurut Pak Amir itu memang kita langsung praktek ya. Langsung praktek. Artinya
kita menyuruh bisa aja dengan sholat. Iya. Kita sholat aja gitu, sehingga mereka berpikir ya. Iya. Bisa juga ya. Keteladanan. Apalagi kalau mungkin anak-anak di usia dini ya. Ya, Anak usia dini itu kan rekamannya itu bener. dari apa yang dia lihat dari Ya, matanya. ya, ya. Kalau kemudian dia tidak apa yang dia dengar, apa yang dia lihat pada kecil, lalu kemudian tidak dicontohkan oleh orang tua, ya saya rasa agak sulit. Kenapa? Itu sebabnya kalau kita dalam Islam itu dengungan yang pertama ketika lahir itu adalah azan kan Azan di kan. kupingnya. Karena yang pertama kali Kalau- merekam itu adalah pendengarannya. Kalau dia laki-laki. Yang laki-laki. Hal-hal yang positif itu yang kemudian kita subsidi terus, subsidi pemikiran mereka tentang hal-hal yang positif. Ya, ya. Insya Allah akan positif gitu. Nah selanjutnya nih, Ya. Mbak Amir, Asik nih kita ya. asik. Saya kalau Cuman udah kadang-kadang kita bisa kelamaan ini. ya, jadi saya memang kalau udah jumpa Bang Dharma nih, kalau kadang-kadang waktu itu macamnya Sempit nggak ya, cukup nih nggak kita nih. cukup, Ini berapa menit kita nih? Ya, kita lihat aja nanti kan ada tim kreatif. Nah, iya. Nah, kita tahu nih anak muda kan pastilah ya, namanya anak muda tuh dia melihat sisi dari sosial masyarakat, dari daerah atau negeri ini gitu. Kira-kira anak muda kan pasti mau nih sebuah perubahan nih. Walaupun tentatif ya besar kecilnya Ya. gitu. Menurut pandangan Mbak Amir seperti apa tuh? Perubahan ini seperti apa nih yang harus yang harus dikemukakan anak-anak muda nih, milenial atau Gen Z sekarang gitu. Iya. Untuk hal-hal ini menjadi hal yang baik hari ini dan kedepannya, ataupun menjadi harapan esok hari lah gitu. Ya. Tadi di awal kan kita sudah bilang nih Ya. bahwa generasi-generasi milenial inilah yang akan menjadi potret Ya. negeri kita hari ini. Maka hari ini kemudian kita orang-orang tua, pemerintah, stakeholder lah punya kewajiban untuk memfasilitasi, Ya. menyiapkan mereka tumbuh dengan karakter yang positif. Ya. Selain tadi kecerdasan intelektual yang memang harus juga dipacu, tapi jangan lupa sampai mempersiapkan mereka, membekali mereka dengan dasar-dasar akhlak karimah moral, nilai-nilai moralitas tadi. Nah, ini yang menjadi kewajiban kita para orang tua dan stakeholder. Nah, bagi kita anak-anak muda kita ini memang harus punya motivasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka ke depan akan menjadi wajah Indonesia hari ini. Mereka gitu. Maka selain fasilitas-fasilitas itu harus muncul dari diri sendiri untuk mau maju, berpikir maju dan kemudian melakukan hal-hal positif. Yang seringkali menjadi masalah adalah ketakutan mereka ketika misalnya gagal gitu. Karena terbelenggu Gitu. Karena anak muda ini kan kalau pandangan saya, Mbak Amir, artinya anak-anak muda ini selalu terbelenggu. Gagalnya itu Takut, gara-gara ada ketakutan. takut karena belum pernah mencoba. Terbelenggu, oh nanti bisa atau enggak ya, padahal kita coba saja dulu. Karena kan pasti tahu kita kemampuan kita bisa atau tidaknya. Tapi kadang-kadang itu tadi karena mungkin satu faktor pengalamannya belum ada, keberanian mindsetnya ataupun mentalnya sebenarnya ya. Gimana kira-kira? Jadi itu yang mungkin hari ini kita butuh mendorong generasi-generasi kita milenial khususnya untuk berani gitu. Karena ini poinnya nih, Mbak Amir, poinnya di Cakap-Cakap Tambora. Kenapa kita bicara hari ini? Itu poinnya. Poinnya bagaimana Gen Z milenial penerus bangsa ini harus jangan pernah terbelenggu dengan kondisi apapun gitu. Harus bisa bangkit dan bergerak. Bangkit dan bergerak. Seperti tagline kita. Gitu. Makanya itu saya katakan tadi keberanian. Keberanian bagi generasi kita itu melakukan sesuatu yang mungkin mereka belum pernah melakukannya. Nah, kalau masalah gagal itu kan hal yang memang apa? Hal yang lumrah. Tidak bisa sesuatu itu dilakukan secara spontan, instan, nggak bisa. Kita akan lewat sebuah proses yang panjang lagi. Artinya prosesnya tadi penuh kegagalan ataupun rintangan. Tadi kalau kita jatuh, bangkit, bangkit dan bergerak. Balik lagi ke tagline. Nah, itu dia. Jadi memang keberanian tadi tapi harus didukung dengan kreativitas ya. Artinya harus punya nilai-nilai kreatif, berani berinovasi. Jangan takut kita berinovasi. Tapi memang kemudian kreativitas dan inovasi tadi juga kembali lagi tadi. Selain mengeksplor kecerdasan intelektual, berangkatlah dari akhlak tadi. Jangan kemudian nanti kita remaja-remaja kita ini
mau menunjukkan eksistensinya, geng motornya diapakan. Ya. Kemudian untuk menunjukkan jati dirinya nih, aku berani nih, Ya, tapi dengan yang hal-hal negatif. negatif, narkoba negatif. Ah, ini kan yang jadi masalah. Nah, kemudian saya nih punya lima prinsip nih, Ya, ya. Bang Dharma. Ya. Saya pikir ini juga berlaku untuk generasi milenial untuk mempersiapkan menjalani hidup ini, termasuk kita juga ini. Ada lima hal yang harus kita punya Ya. untuk bisa menjalani hidup ini dan sukses. Bagi saya sukses dunia akhirat Ya. akan kita dapati. Pertama, berani berkorban. Berani berkorban. Itu yang pertama. Korban apa? Korban apa? Berani berkorban waktu. Waktu yang ada ini kita korbankan untuk hal-hal yang positif. Ya. Jangan kemudian ikut kita terpengaruh Ya. dengan kehidupan yang negatif. Ya. Berani korban waktu. Kemudian Kedua, berani berkorban tenaga. Tenaga fisik kita ini kan akan termakan ketika kita mau kreatif, inovasi. Nah, kita harus berani berkorban ini. Ya. Dan kemudian yang ketiga, berani berkorban materi. Karena segala sesuatu kan punya nilai cost materinya ada. Dan jangan takut kita. Apa yang kemudian kita keluarkan untuk hal yang baik pasti akan dikembalikan. Ya. Walaupun tentatif. Ah, jadi pasti akan kembali. Kemudian yang keempat itu berkorban apa tadi ya? Pertama tadi korban Waktu ya. Korban tenaga, korban harta, korban pikiran. Keempat, korban pikiran. Kita harus berani mengeluarkan ide-ide gagasan. Ya. Karena ini hal untuk melakukan perubahan nggak mungkin nggak ada ide. Kita harus punya ide. Harus punya ide. Dan gagasan. Jadi kita juga berterima kasih nih dengan tokoh-tokoh yang kemudian selalu menggaungkan apa ide gagasannya untuk memajukan negeri kita nih. Ya. Karena tanpa ide, tanpa gagasan, apa yang mau bisa kita buat? Nggak ada ide gagasan. Iya. Mau apa kita? Karena sesuatu usaha ataupun kegiatan yang mau diraih pasti harus dengan pemikiran, ide dan gagasan. Mana bisa kalau nggak ada ide dan gagasannya? Nggak bisa. Lalu yang terakhir, ya. Ini yang paling penting juga. Yang kelima yang terakhir ini yang paling fondasi. Ya. Berani berkorban perasaan. Ya. Wah, dan ini kalau bahasa anak sekarang kita tidak boleh baper ya. Tidak boleh baper. Bawa perasaan, sikit-sikit bawa perasaan. Jadi ini yang paling berat nih, menurut saya paling berat dari sekian prinsip itu korban perasaan ini. Artinya ketika kita berbuat, jangan berpikir untuk dipuji. Ya. Jangan berpikir untuk dipuji. Jangan berpikir untuk mendapatkan manfaat. Ya. Misalnya ide ini datang dari kita. Ya. Kita terus menggelorakan, menggaungkan. Kemudian ada orang yang kemudian mendapatkan manfaat ini dari apa yang telah kita lakukan. Lalu kita jangan baper tadi. Aku yang capek berpikir, yang berbuat, dia yang dapat keuntungan. Harusnya kita nggak boleh baper. Artinya yang kita sampaikan kebaikan itu berjalan. Ya kan? Jadi kalau dalam konsep agama namanya amal jariyah. Amal yang terus mengalir. Dan kalau ini sudah ada pada generasi-generasi kita, bahkan termasuk kita nih, orang-orang tua, kita termasuk orang tua ya? Udah orang tua lah. Udah tua juga ya? Udah tua. Tapi kalau di luar kayaknya nggak tua. Mudah kita sampai rumah kita tengok di cermin, udah tua juga. Udah mulai apa kita ya? Mulai putih-putih ya. Tapi itu, Ang. Jadi semua kita jangan baper, jangan ingin dipuji, jangan ingin mendapatkan manfaat lebih semacam pujian dari manusia. Artinya mengalir saja. Mengalir saja. Karena apa? Karena ketika itu kita lakukan karena memang hati nurani kita yang dalam konsep agama ini karena Allah, karena yang kita minta adalah Allah, maka apa? Saya yakin dunia pun manfaatnya akan mengikuti apa yang telah kita lakukan. Keren, Bah Amir. Artinya edukasi ini yang penting. Buat adik-adik kita, buat anak-anak kita, dan buat generasi penerus, dan untuk kita juga. Dan buat keluarga kita juga. Nah, selanjutnya ini karena waktu juga durasi dengan kesibukan Pak Amir juga. Nanti ke depan bisa kita tambah lagi. Insya Allah. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Amir? Tadi kita cerita tentang kreativitas, ya, sosial masyarakat, gitu kan. Pandangan Pak Amir tentang kreativitas dan sosial masyarakat anak muda nih di Kabupaten Deli Serdang. Kira-kira menurut Pak Amir sudah baik, kurang baik, atau bahkan sebaliknya menurun atau masih stagnan? Kira-kira seperti apa? Karena kita lihat nih di sosial media, di pergerakan komunitas anak-anak muda, kira-kira Deli Serdang ini seperti apa nih? Secara umum, secara teori, Deli Serdang ini kan
sebuah kabupaten yang hebat, luar biasa. Oh, luar biasa. Luar biasa. 22 kecamatan. 22 kecamatan, dan secara potensi alam Ya. dan letak daripada secara geografis, ini Deli Serdang ini miniatur Indonesia menurut saya. Miniatur ya. Ada semua sini. Laut ada, Laut ada, gunung ada, gunung ada. daratan ada, dan kekayaan kita, alam kita ini sebuah tanda tanya bagi saya. Tapi saya ini tidak mengklaim ya. Artinya sebuah tanda tanya besar. Dengan potensi yang ada, seharusnya kita ini secara keseluruhan sesuai dengan visi Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat Deli Serdang yang maju dan sejahtera. Seharusnya secara teori sudah sejahtera dengan potensi kita ini. Tapi itu kan juga tidak bisa dibebankan kepada satu pihak, apakah pemerintah saja. Tapi itu datang dari kita, khususnya anak-anak muda kita hari ini harus tumbuh kreatif. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana status anak muda kita hari ini, generasi kita ini. Yang pasti kita mengajak nih, terus mengajak anak-anak muda kita untuk bisa tumbuh kreatif lah, berinovasi. Nah, artinya harapan seorang Bahamer itu buat anak-anak muda seperti apa? Harapan untuk ke depan, hari ini dan ke depannya, harapannya seperti apa gitu? Hari ini dan ke depan kita harus kembali kepada apa yang disebutkan tadi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat. Jadilah generasi-generasi yang bermanfaat. Berproseslah dari sekarang, jangan pernah takut dan menyerah dengan situasi yang ada. Karena apa yang kita alami itu justru akan mematangkan kita ke depan. Dan mudah-mudahan saya yakin dan mengajak stakeholder, baik pemerintah, untuk bisa memperbanyak, memfasilitasi ruang gerak, ruang kreasi, ruang inovasi, dan ruang untuk memberikan, mendorong anak-anak muda itu untuk berani menyampaikan ide dan gagasannya untuk memberikan perubahan yang lebih baik di Deli Serdang ini. Dan pemerintah juga harus mensupport ataupun bagaimana kreativitas di Deli Serdang ini sama dengan Cakap-Cakap Tamora. Cakap Tamora tidak bisa memberikan finansial yang besar, tapi kami hadir berkontribusi di tengah-tengah masyarakat Deli Serdang ini. Bagaimana kami bisa mengupkan kreativitas yang selama ini tidak terlihat, terdengar di luar sana. Tapi hari ini saya yakin Deli Serdang keren. Ini yang saya syukuri. Ada satu channel Cakap-Cakap Tamora ini, saya mengikuti perkembangannya, selalu menyampaikan ide-ide dan gagasan. Artinya apa yang dibicarakan di konten channel ini bukan harus hari ini dilakukan, tetapi apa? Ide-ide inilah sumbangsi. Bersumbangsi terhadap negeri ini, terhadap kemajuan dan kebaikan itu bukan harus yang sifatnya instan, bukan harus sifatnya finansial, materi dan sebagainya. Ide ini adalah kerangka awal untuk membangun Deli Serdang yang lebih baik. Saya salut dengan Cakap-Cakap Tamora, terus berkreasi dan jangan pernah padam nih. Wah, apalagi orang-orang dalamnya, Bang Dharma mudah-mudahan juga punya langkah bisa memiliki kewenangan yang lebih besar untuk memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat Deli Serdang, khususnya anak-anak milenial, adik-adik milenial kita. Harus. Dan terima kasih juga, itu harapannya juga selalu kita tanamkan di diri kita, mau apapun kita ke depan, mau jadi apapun ke depan, yang penting manfaat itu ada, tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nih pemirsa, tokoh hebat, tokoh keren, tokoh muda yang kreatif, saya yakin beliau bisa memberikan kontribusi yang positif dari Serdang. Amin ya Allah. Saya mengajak, yuk apa yang bisa membuat jalan bagi beliau untuk merealisasikan, mewujudkannya itu, kita berikan jalan, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang sedang beliau ikhtiarkan, dan Allah ridho dengan ikhtiar ini. Amin ya Allah. Keren lah pokoknya. Nah, ini yang terakhir nih. Apa harapan, tadi kita udah cerita harapan buat anak-anak muda nih. Apa harapan seorang Bahamer nih buat kami di Cakap-Cakap Tamora, biar menjadi menjadi motivasi kami untuk lebih baik lagi ke depannya? Kira-kira seperti apa? Tadi udah saya katakan sebetulnya bahwa kawan-kawan di Cakap-Cakap Tamora ini sudah mempertegas, sudah kreatif dan terus berkreasi. Jangan menyerah, jangan cukup hanya di sini, jangan cukup hanya sampai nanti kalau sudah tujuan tercapai, tapi mudah-mudahan terus mengalir, bisa berbuat terus. Semangat kita. Walaupun lupa, ada yang mengingatkan.
ada Pak Ya. Amir yang mengingatkan. Insya Allah. Tapi pokoknya keren lah. Mudah-mudahan ini memberikan kebaikan dan keberkahan Ya. dan diberikan kesehatan. Semua tim-tim yang ada di Cakap-Cakap Tamora ini juga mendapatkan sesuatu yang seimbang antara kehidupan dunia ini dan ukhrawinya. Terima Oke. kasih Pak Amir. Ya. Semoga silaturahmi kita hari ini, cakap-cakap kita di Cakap Tamora hari ini dapat mengedukasi dan bermanfaat buat masyarakat di Deli Serdang. Ya, saya juga terima kasih nih Ya. bisa diundang, bisa hadir di Cakap-Cakap Tamora nih. Macamnya orang-orang khusus saja yang bisa masuk dan alhamdulillah juga. enggak juga ya. Ya juga, cuman memang momennya belum dapat. Oke. Tapi momen hari ini momen yang tidak disengaja tapi akhirnya terrealisasi. Ya, begitulah. Terima kasih Ya. udah bisa apa Siap. nih? Bisa istilahnya kalau bahasa anak mudanya bisa nongkrong di Cakap-Cakap Tamora. Terima kasih. Nah, ini ada pesan nih, ada pesan buat anak-anak muda, buat seluruh masyarakat di Deli Serdang, pesan sebuah perubahan untuk anak muda atau Gen Z dan seluruh masyarakat di Deli Serdang. Anak muda mesti bergerak, membawa pesan-pesan nyata nih, adanya perubahan di dalam diri dan kelompok. Anak muda harus siap menghadapi tantangan agar terciptanya mental-mental yang tangguh, yang dapat mengisi posisi-posisi penting di negara ini atau di daerah ini, agar terciptanya negara yang stabil, daerah yang stabil berdasarkan talenta dan profesionalisme. Saya Darmadi Putra Tasuhud, host Cakap-Cakap Tamora, undur diri dengan sahabat saya. Amirul Khair. Ya, kami mengundurkan diri dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.